Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang bersih akan membawa seseorang pada ketenangan dalam menjalani kehidupannya. Jika seseorang bisa menjaga kebersihan hatinya, maka ia akan terhindar dari segala penyakit hati, seperti iri, dengki, fitnah, hasut, hingga khianat. Hati yang bersih akan menuntun seseorang pada kebenaran. Selain itu, hati yang bersih juga membawa ketentraman dan kebahagiaan. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka dari itu sudah seharusnya kita sebagai umat Islam menjaga kebersihan hati untuk mencapai hidup yang lebih tentram. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu menyadari kesalahan. Menyadari berbagai kesalahan yang pernah dilakukan menjadi hal penting. Seseorang tidak akan bertaubat jika tidak menyadari kesalahannya dan tidak pernah merasa bersalah. Agar bisa seperti itu, umat Islam sepatutnya mendalami ajaran agamanya. Hal ini bertujuan agar umat Islam senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua yaitu menyesali kesalahan. Jika seseorang hanya menyadari bahwa dirinya bersalah tanpa merasa menyesal, maka orang tersebut belum dikatakan bertaubat dan hatinya belum bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyesal itu adalah taubat. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Kemudian yang ketiga yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyadari kesalahan dan menyesalinya, maka orang tersebut harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Semakin banyak beristighfar, hati akan semakin bersih, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak ada dosa yang besar dengan istighfar dan tidak ada dosa yang kecil kalau diulang-ulang. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang keempat yaitu berjanji tidak mengulanginya. Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk harus keluar dari hati nurani dengan berkata jujur. Tidak hanya di mulut tapi juga harus di dalam hati. Meskipun hanya dosa kecil, akan tetapi jika dilakukan secara berulang, tak menutup kemungkinan akan menjadi dosa besar. Oke, kemudian yang kelima yaitu menutupi kesalahan masa lalu dengan memperbanyak amal soleh. Tanda bahwa seseorang sungguh-sungguh dalam bertaubat ataupun membersihkan hati adalah menebus dosa dan kesalahan dengan memperbanyak amal soleh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innal hasanati yudhibna sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Oke, inilah 5 cara supaya kita bisa membersihkan hati. Yuk kita bareng-bareng semuanya mudah-mudahan mempunyai hati yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.